Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad David dengan NIM 23060020 akan mempresentasikan materi tentang analisis, regresi, dan kolerasi berganda dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Setiranto, SE, ME. Pada bab 16 ini kita akan membahas tentang analisis regresi berganda. Pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai hubungan antara dua variabel serta mengetahui pengaruh suatu variabel lain. Hubungan dan pengaruh dari dua variabel tersebut bermanfaat untuk mengetahui kondisi atau dampak yang terjadi akibat adanya perubahan suatu variabel terhadap variabel lain, sehingga dapat diasumsikan suatu rencana dalam menghadapi dampak tersebut. Pada kehidupan nyata, banyak kasus yang memperlakukan pengetahuan tentang hubungan tersebut. Namun demikian tentunya tidak hanya terbatas pada dua variabel saja. Sebagai contoh, pada dua variabel saja. Teori Keynes 1883 sampai 1946 mengatakan bahwa aspek yang mempengaruhi konsumsi seseorang adalah pendapatannya. Namun demikian, Friedman 1962 menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk mengasumsikan suatu pada dasarnya tidak hanya mempengaruhi faktor kedepannya, tapi juga perkiraan pendapatannya pada masa mendatang selain faktor dan suku bunga, pajak, distribusi pendapatan, dan lainnya. Teori Keynes dan Friedman hanyalah salah satu contoh bahwa banyak variabel yang menjadi dasar bagi pengambilan suatu keputusan. Oleh sebab itu, pada bab ini kita akan mempelajari tentang regresi berganda untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel bebas, independen variabel terhadap variabel terikat atau disebut juga dengan dependent variabel. Untuk lebih dalamnya memperdalam pentingnya pengetahuan tentang regresi berganda, berikut beberapa kasus ekonomi yang menggunakan regresi berganda. Yang pertama yaitu investasi PMA dan PMDN meningkat. Yang kedua, produktivitas dan kepuasan SDM. Yang ketiga, harga tidak hanya dipengaruhi oleh produksi atau penawaran. Investasi PMA dan PMDN meningkat adalah jumlah investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produktivitas dan kepuasan SDM adalah geliat masyarakat ekonomi ASEAN. Ekonomi yang akan berlangsung pada 2015 semakin muncul ke permukaan. Dan yang ketiga adalah harga tidak hanya dipengaruhi oleh produksi atau penawaran. Harga biasanya meningkat saat peningkatan meningkat atau produksi menurun. Analisis regresi dan reaksi linear. Rumus analisis regresi berganda adalah ditemukan analisis regresi sederhana dengan rumus bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B 1 X1 tambah B2 X2, dan bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 dan B2 X2 tambah B3 X3. Bentuk umum persamaan regresi untuk
Maka variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah B3 X3 tambah BK XK. Yang disebut A itu adalah konstanta dan B1 itu koefisien regresi variabel X1 dan B2 adalah koefisien regresi variabel X2. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Prinsip metode ordinary Lesch atau sebut juga dengan OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat divisi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari 3 persamaan. Contoh penerapan regresi berganda. Pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Seperti yang kita lihat pada tabel di bawah ini. Dan ada juga contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B dan C perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sebagai berikut. Menggunakan MXXL untuk menghitung koefisien regresi berganda. Yang pertama itu aktifkan program MXL. Anda mulai dengan hidupkan komputer dan program dan pilih MXXL. Yang kedua, setelah MXXL terbuka, klik pada file dan pilih new. Pada akan mendapatkan shift kosong, masukkan data Y ke kolom A dan X1 ke kolom B dan data X2 ke kolom C seperti gambar yang berikut. Ada juga di sini koefisien determinasi, korelasi berganda dan korelasi parsial. Pada bab 15.2 telah dikemukakan istilah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel dependen atau variabel terkait Y dengan variabel independen atau bebas X1 dan X2 terhadap garis dugaannya. Apabila titik kombinasi semakin mendekati garis dugaan, maka nilai koefisien regresi semakin baik. Koefisien determinasi R2 merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Dan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X, X1, X2, dan X3 yang merupakan variabel bebas menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terkait. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterapkan oleh persamaan regresi terhadap variabel total. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut. Varian yang
determinasi persamaan regresi atau disebut juga dengan RSS dan varian total TSS. Rumus kesalahan baku sebetulnya kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui dan Y nilai pengamat dari Y dan N jumlah sampel atau data, K jumlah variabel bebas. Uji global atau uji signifikasi serentak uji F. Pengujian hipotesis uji global. Pada sebab ini kita akan bahas tentang pengujian hipotesis, baik menguji secara bersama-sama maupun parsial. Penguji hipotesis untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara menyeluruh bersama-sama menjelaskan tingkat laku variabel terkait dengan menggunakan uji global atau uji F. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terkait, juga perlu mengetahui apakah jumlah variabel bebas juga mempengaruhi terhadap variabel terkaitnya. Untuk penguji ini digunakan uji T. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkat laku variabel terkait apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terkait, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan mempengaruhi terhadap variabel terkait. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,085 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Uji global disebut juga dengan uji signifikasi serta atau uji F. Uji ini dimaksud untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel X1 dan X2 dapat mampu menjelaskan tingkah laku atau seragam variabel terkait Y. Uji global juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi dan dengan 0. Pertama itu menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terkait apabila variabel bebas tidak akan mempengaruhi variabel terkait, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga beberapa pun nilai variabel terkait akan mempengaruhi terhadap variabel bebas. Yaitu Y sama dengan 15,085
0,086 dikurang 1,015 X1 dan 0 dikurang 0,41 X2 variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Dalam menyusun hipotesis, selalu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 selalu mengandung unsur kesamaan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis 0 adalah koefisien regresi dengan 0. Untuk hipotesis alternatifnya adalah koefisien regresi tidak sama dengan 0. Kedua hipotesis tersebut kemudian dirumuskan sebagai berikut. H0 dibagi B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Kedua yaitu menentukan daerah keputusan. Penentuan daerah keputusan dilakukan dengan mencari nilai F. Keputusan itu mencari nilai F. Untuk mencari nilai F tabel perlu derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N kurang 3 sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7 dengan taraf nyata 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7 dan taraf nyata 5% adalah 4,774 derajat bebas tabing. Yang ketiga yaitu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut. F R kuadrat per 3 dikurang 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang 3. Dari soal diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitungannya adalah 0,933 per 3 dikurang 1, dan begitu juga dengan 1 dikurang 0,933 per 10 dikurang 3. Keempat itu menentukan daerah keputusan. Menentukan wilayah H0 dan H1 serta membandingkan dengan nilai F hitung untuk mengetahui apakah penerimaan H0 atau penerimaan H1. Seperti tabel di bawah ini. Daerah keputusan menerima atau menolak hipotesis. Yang kelima yaitu memutuskan hipotesis. Berdasarkan pada gambar pada langkah 4, nilai F sama dengan hitung besar dari F tabel dan berada
di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulannya dari diterima H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terkait, atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terkaitnya, yaitu permintaan minyak goreng. Nilai dalam praktik sehari-hari ada tidak harus dipusingkan dengan perhitungan dan pencarian yang rumit. Analisis komputer yang sudah dilakukan pada soal 1 dapat langsung memberikan nilai F hitungannya. Pada output terlihat bahwa nilai F hitungan adalah 48,91. Untuk menuntaskan apakah akan menerima atau menolak H0, kita harus membandingkan F dikurang F hitung dan F tabel. Apabila F hitung besar dari F tabel, maka H0 ditolak, dan apabila F hitung kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa F hitung 48,91 dan F tabel 4,74. Jadi F hitung besar F tabel dan kesimpulannya adalah tolak H0 dan terima H1. Uji signifikasi serentak, uji F. Ini juga perlu diputuskan untuk melihat F tabel, karena output dari pengolahan dengan MS Excel sudah menampilkan nilai probabilitas dari F hitung signifikasi F dengan membandingkan nilai signifikasi F dengan taraf penguji 1% atau 5%, maka dapat diketahui apakah H0 diterima atau ditolak. Jika nilai signifikasi F kecil taraf penguji, maka kesimpulannya tolak H0, terima H1. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasi besar taraf pengujiannya dengan menggunakan contoh kasus sebelumnya, maka diperoleh nilai signifikasi F sebesar 0,000770 yang lebih kecil dari taraf 5% bahkan 1%, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0, terima H1. Asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dengan X harus linear. Sebagaimana kalau tidak linear. Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17. Namun, untuk perusahaan yang tidak linear, maka ditanya transportasi terlebih dahulu menjadi linear, dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Yang kedua, variabel terkait haruslah
variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi Y dikurang Y harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan dan semua data Y. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastasitas, yaitu nilai residu Y yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal dan mempunyai rata-rata 0. Yang keempat, pengamatan untuk variabel terkait dari suatu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkolerasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Pelanggaran asumsi multilinear antar variabel bebas dan kolerasi. Beberapa teknik untuk mengenal multikolinearitas. A. Variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F nyata, namun ternyata setiap variabel bebas secara parsial pengaruhnya tidak nyata. B. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya mempengaruhi tidak nyata. C. Nilai koefisien relasi parsial yaitu R Y X1 X2 R Y X2 X1 dan Rx1 X1 Y ada yang lebih besar daripada koefisien determinasinya. D. Nilai FIF atau disebut juga dengan variance inflation factor. Nilai FIS besar dari 10 berarti telah terjadi multikolinearitas yang serius di dalam metode regresi. Heteroskedaritas varian atau residu tidak konstan. Untuk menunjukkan nilai varians Y dikurang antara nilai Y tidak sama atau hetero. Bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas? Yang pertama itu metode grafik menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak simetris, seperti makin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitasnya. B. Uji kolerasi Reinsch-Berman digunakan untuk menguji heteroskedastisitasnya apabila nilai korelasi Reinsch-Berman lebih besar daripada nilai T-tabel. Autokolerasi antara data pengamatan berkolerasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi yaitu A. Kelembaman,
Kelembaban biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana suatu akan mempengaruhi suatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. B. Terjadi blast dalam spesialisasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam bentuk, dan C. Bentuk fungsi yang dipengaruhi tidak tepat, seperti semestinya bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Contoh khusus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan bersama ke halaman selanjutnya. Bersambung ke berdasarkan pada data tersebut, seperti yang kita lihat, kita ingin mengetahui hubungan antara pengaruh aset dan harga saham terhadap keuntungan perusahaan. Bentuk persamaan regresinya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, di mana Y keuntungan perusahaan miliar per tahun, X1 total aset miliaran per tahun, X2 harga saham. Sebagaimana tahapan analisis regresi yang dijelaskan pada contoh soal 1, maka dilakukan perhitungan dengan komputer MS Excel atau SPSS dengan hasil sebagai berikut. Hasil SPSS. Persamaan Y. Persamaan Y menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on asset dipengaruhi dapat diperkirakan sebesar 1,7%, dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuangan perusahaan sebesar 95,5%, dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang baik karena kemampuan menjelaskan relatif besar. Apakah pengaruh variabel aset dan harga
Apakah variabel beda ini yang apakah pengaruh variabel aset dan harga saham adalah nyata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan uji T parsial. Teori penguji menyatakan bahwa apabila tabel lebih besar daripada hitung, maka pengaruh secara individu adalah nyata. Bila data berjumlah 27 dan K sama dengan 3 sesuai jumlah parameter koefisien regresi, maka derajat bebasnya adalah 27,3 dikurang 3 sama dengan 24 dengan taraf nyata 5%. Dan uji dua arah diperoleh nilai T tabel sama dengan 2,064. Untuk variabel aset diperbolehkan nilai hitung sebesar 8,183.000 besar ke tabel 2,064. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh aset terhadap keuntungan adalah nyata. Untuk variabel harga saham diperoleh T hitung sebesar 2,678 kecil ke tabel 2,064. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh harga saham terhadap keuntungan adalah nyata. Ini menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan dipengaruhi oleh aset perusahaan dan harga saham. Bagaimana pengaruh dan bagaimana pengaruh variabel aset dan harga saham bersama-sama terhadap keuntungan perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan uji F. Nilai F hitung yang diperoleh adalah 209,385. Ini lebih besar daripada nilai F tabel dengan derajat pembilang 2 atau disebut juga dengan 3 dikurang 1, derajat penyebab 24 dan taraf nyata 5% yaitu 2,96. Jadi variabel aset dan harga saham secara bersama-sama pengaruh nyata terhadap keuntungan perusahaan perbankan. Bagaimana dengan pelanggan asumsi? Hal ini pertama yang dicek adalah A. Multikolumnitas nilai kolerasi X1 dan X2 sebesar 0,86. Perlu dicurigai adalah indikasi multikolumnitas dan perlu dilihat dengan tolok ukur lain. Kolerasi antara variabel aset dan harga saham sebesar 0,86 masih lebih kecil dari koefisien determinasi 0,986. Maka dapat diputuskan tidak terdapat multikolumnasi yang serius dan B. Autokolerasi dicarikan dengan nilai Durbin-Watson. Nilai DW besar 1,811 di mana DW besar DU 1,651 sehingga tidak dapat autokolerasi positif, dan DW 1,81 kecil 4 DU 2,349 sehingga dapat dinyatakan tidak terdapat autokolerasi negatif.
Dengan terpenuhi asumsi-asumsi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi tersebut tidak bias dan efisien. Sekian materi yang saya bacakan. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.